Halo, selamat datang kembali di Taufik Family. Kali ini saya akan melakukan sharing edukasi lagi. Topik yang saya pilih adalah strategi sensori oral. Kenapa saya memilih topik ini? Karena banyak para moms atau teman-teman di rumah yang mungkin mengalami hal yang sama, yaitu membuat anak-anak kita itu bisa nyaman untuk sikat gigi atau bisa nyaman untuk merasakan berbagai macam jenis makanan. Nah, yang akan saya lakukan nantinya adalah memberikan latihan-latihan yang akan membantu perkembangan oral motor anak itu menjadi lebih baik ya. Nah, sekarang saya akan mengenalkan permainan apa saja yang akan kita gunakan untuk melatih oral motor. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa. Kalau moms ada di rumah boleh disiapkan, tetapi kalau misalnya memang tidak ada, hanya sebagian tidak apa-apa gitu. Jadi yang penting adalah pengulangannya kepada anak. Nah, ini sudah bisa dicoba dari anak usia 1,5 tahun ya Mam. Jadi sebelumnya juga bisa, cuma kalau misalnya 1,5 tahun mungkin dengan kondisi instruksi yang bisa lebih dipahami, kemudian anaknya juga sudah lebih bisa untuk diarahkan gitu. Dan kalaupun misalnya belum, ini bisa jadi juga bentuk latihan bagi mereka. Oke, nah di sini kita akan memakai air sedotan. Kemudian di sini saya punya bubble. Jadi dengan ininya juga untuk alat untuk meniupnya. Kemudian saya punya korek api, terus punya lilin. Kalau misalnya moms tidak yakin atau misalnya takut dengan penggunaan lilin seperti ini, boleh menggunakan lilin yang sudah banyak dijual ya di all shop ya. Jadi kayak lilin yang bentuknya kayak lampu gitu, tapi sama kalau ditiup dia akan mati gitu. Nah, kemudian ini juga sama kayak trompet seperti ini, tetapi ini fungsinya juga bisa untuk meniup dan bisa memakai bubble juga. Kemudian di sini ada kapas. Boleh Mam kalau misalnya Mam punya juga tidak punya kapas kayak pom-pom itu sama. Nah, ini kalau kapas pun dibulat-bulat seperti ini juga bisa. Kemudian ini susu, terus kayak peluit harmonika. Tapi kalau tidak punya seperti ini, peluit yang biasa dipakai sama tukang parkir juga boleh, tidak ada masalah. Kemudian ini adalah balon. Saya gunakan yang ini karena kalau moms tidak nyaman atau tidak yakin dengan ini karena baunya atau misalnya takut berbahaya buat anak, moms bisa gunakan balon biasa ya, balon untuk kayak acara-acara anak ulang tahun gitu. Yang penting aman dan senyamannya moms di rumah. Kemudian satu lagi adalah kertas ya, kertas buku seperti ini juga boleh. Kalaupun tidak ada, kalau tidak mau menggunakan kertas, boleh menggunakan tisu. Oke, kita mulai ya moms. Ya, ini yang kedua, bisa juga masih menggunakan kapas dan sedotan, tapi kali ini kita akan membuat anak untuk meniup dengan kencang sampai misalnya kapas ini jatuh, atau misalnya Mas mau bikin seperti ada gelas gitu, jadi kayak ditiup lalu kapas itu nanti akan masuk ke dalam gelas. Nah, seperti ini ya Mams. Oke, nah seperti itu. Permainan yang berikutnya adalah peluit harmonika. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, nanti moms bisa bantu untuk anak ini meniup. Tapi sebaiknya sih sebenarnya ini kalau misalnya untuk di tahap awal, untuk anak-anak yang memang belum kuat untuk meniup, bisa memakai peluit seperti tukang parkir saja dulu ya moms. Nah, seperti ini niupnya. Itu. Oke. Nah, ini bisa dilatih untuk membuat anak lebih kuat untuk meniup. Media berikutnya adalah balon. Nah, kayak tadi saya bilang moms, kalau misalnya memang ini masih sulit atau tidak nyaman untuk digunakan,
boleh menggunakan balon yang biasa ya. Ini. Oke. Sudah. Seperti ini ya, Moms. Boleh dilatih di rumah dengan anak-anaknya. Oke, kita lanjut dengan permainan berikutnya. Latihan berikutnya adalah menghisap. Nah, kali ini saya akan menggunakan susu. Tapi kalau misalnya Moms di rumah mau menggunakan jus, boleh. Atau misalnya memang mau menggunakan sedotan yang misalnya bentuknya berputar-putar atau yang bentuknya agak dibengkokkan atau apa, itu juga nggak masalah gitu. Jadi ini yang ada di sama saya adalah susu. Nah, seperti ini. Kita buka, kemudian di susu. Nah, seperti ini, seperti biasa. Kalau anak misalnya sudah bisa menyedot, boleh ya Moms dilatih. Tapi kalau misalnya nanti ternyata anak-anak di rumah ini belum bisa menyedot, ini juga bisa menjadi salah satu bentuk latihan seperti ini. Jadi letakkan di samping. Kenapa letakkan di samping? Karena kalau di tengah nanti seandainya susunya terlalu banyak, itu bisa akan bikin tersedak gitu. Jadi kita usahakan di samping bibirnya, masukkan ke sini, kemudian bisa bantu untuk menekannya. Nah, jadi Moms tekan dari ininya, dari kotak. Nah, secara tidak langsung ketika anak melihat ada susu dan ada rasanya, dia pasti akan menggerakkan bibirnya. Nah, di situ kita berusaha untuk membantu stimulasi dia untuk melatih bagaimana caranya menghisap. Seperti itu. Oke ya. Kita lanjut latihan berikutnya ya, Moms. Berikutnya kita akan menggunakan kertas. Kertas apa saja boleh ya, tidak ada masalah. Nah, kalau misalnya memang pun tidak mau kertas, boleh pakai tisu. Nah, seperti ini kita robek dulu. Nah, ini akan menjadi beberapa macam latihan ya Moms, bukan hanya satu. Oke, nah kita sudah seperti ini, kemudian kita robek lagi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kemudian kita bisa menggunakan ini untuk menjadi beberapa latihan. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama adalah kita bisa meletakkan di tangan, boleh tangan Moms, boleh juga tangan anaknya. Seperti ini, suruh dia untuk meniup. Misalnya, kalaupun misalnya memang ini di tangan anak salah satu, terus tangan Moms nggak apa-apa juga. Jadi sambil anak akan meniru bagaimana caranya meniup ini. Seperti itu. Kemudian lagi kita ulangi. Nah, usahakan bentuk mulut itu harus benar-benar terbentuk ya Moms. Jadi supaya anak-anak itu bisa meniru kita tuh lebih baik gitu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan istilahnya kita takut jelek misalnya, atau misalnya kurang takut terlalu kuat atau apa, itu nggak usah dipikirin. Jadi yang penting kita dapat bentuk mulutnya supaya anak bisa meniru dulu. Kalaupun misalnya hembusannya belum keluar, paling nggak meniru bentuk mulut itu adalah hal yang pertama yang harus dilakukan oleh anak. Itu latihan pertama seperti ini. Oke. Nah, yang kedua adalah dari kertas ini bisa ditempelkan di sini. Nah, seperti itu. Terkadang kalau Moms bisa ingat, mungkin ada masa di mana anak kita itu belajar untuk melepeh gitu. Jadi pada saat MPASI, mungkin mereka belajar untuk melepeh makanan yang mereka tidak suka, atau misalnya kadang-kadang makanan itu terlalu susah untuk dikunyah. Nah, itu mereka akan berlatih untuk melepeh. Nah, ketika sudah tahap lebih besar atau apa, itu biasanya kalau misalnya mereka tidak melewati itu, bisa jadi mereka sampai sudah usia berapa, belum usia 1 tahun atau mau hampir 2 tahun tuh tidak bisa untuk melepeh. Maka kita harus melatih lagi karena ini penting. Nah, seperti itu ya Moms. Jadi kalau kertas mungkin agak lebih lama untuk basah. Kalau tisu itu lebih cepat, jadi kadang-kadang bisa menempel di bibir. Nah, itu. Kemudian latihan yang ketiga dengan kertas adalah seperti ini, agak
terlihat seperti jorok, tapi sebenarnya ini adalah bentuk latihan juga. Kalaupun misalnya kita tidak mau menggunakan kertas, kita boleh menggunakan es krim atau permen. Tidak masalah. Jadi ini seperti gerakan menjilat. Atau biasanya kita menggunakan ini misalnya di masa yang dulu tuh untuk menempelkan perangko atau menempelkan amplop, merekatkan amplop. Nah, seperti ini. Gitu. Ya mungkin terlihatnya lebih jorok atau tidak nyaman ya Moms, tapi untuk anak-anak ini adalah salah satu bentuk latihan, karena bisa jadi anak Moms di rumah itu belum tentu bisa menjilat gitu, dia tidak paham bagaimana mengeluarkan lidahnya, kemudian harus menjilat es krim atau misalnya menjilat permen atau menjilat coklat yang ada di sekitar mulutnya seperti ini, atau ke atas. Nah itu bisa dilatih dengan menggunakan kertas seperti ini. Nah, latihan selanjutnya yaitu meniup lilin. Seperti ini, boleh menggunakan lilin yang besar, boleh menggunakan lilin yang kecil, atau lilin yang seperti lampu tadi saya bilang ya Moms. Jadi, apa saja yang bisa digunakan. Yang penting menarik buat anak, jadi latihannya juga cukup bisa dilakukan. Gitu, nah, seperti ini. Mungkin kalau kita yang dewasa itu bisa satu kali langsung mati ya lilinnya. Tapi kalau misalnya anak-anak yang mungkin kondisinya belum terlalu kuat untuk meniup, atau misalnya hembusannya belum kadang-kadang kan bercampur dengan ludah atau apa, itu biasanya agak lama untuk mati lilinnya seperti itu. Jadi itu juga bisa melatih untuk kontrol emosinya. Jadi ketika belum mati atau misalnya ketika apinya juga masih bolak-balik hidup lagi atau bagaimana gitu, jadi dia mulai kayak melatih supaya tidak marah atau supaya tidak terlalu bersemangat sampai dekat seperti ini gitu. Jadi itu adalah banyak dari satu lilin kita bisa melatih banyak hal. Oke. Nah untuk media lilin ini kalau bisa Moms tetap benar-benar sigap ya untuk melihat apakah kondisinya aman atau tidak, karena terkadang banyak anak itu yang dia mau cepat lilinnya tuh mati, jadi akhirnya posisi kepala atau mulutnya itu terlalu dekat dengan lilin. Nah ini akan berbahaya karena bisa jadi kena di mulut atau kena di bulu mata atau kena rambut, nah seperti itu. Jadi tetap diperhatikan. Latihan-latihan yang saya berikan sebelumnya ini adalah latihan-latihan yang sudah biasa saya gunakan untuk saya coba kepada anak-anak. Nah kalau misalnya nanti ternyata di rumah Moms sudah mencoba dan ternyata misalnya tidak aman atau tidak nyaman, nah mungkin Moms bisa mencari lagi latihan yang lain. Atau misalnya kurang terstimulasi atau apa, tidak perlu berhenti sampai di situ. Latihan ini harus terus diulangi agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Moms yang ingin komentar atau ingin sharing mengenai pengalamannya setelah mencoba latihan-latihan ini, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Kemudian kalau misalnya Moms ada topik-topik lain yang pengen dibahas, boleh ditulis juga di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk subscribe, share, and like Toffee Family. Oke, sampai bertemu lagi.